Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan, kembali lagi di channel Satpam Vlog Official. Nah, kali ini kita kembali lagi ke acara sesi ngobrol santai. Ngobrol santai kali ini kita kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu spesial. Iya, namanya Bapak Yakub Fahmi. Bapak Yakub Fahmi ini bisa dibilang sebagai senior saya yang udah berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah ada di sini. Nah, jadi kita akan melakukan sesi ya obrol santai lah. Jadi ya mudah-mudahan obrolan santai ini bisa menjadi edukasi, menjadi sesuatu yang bisa diambil baiknya. Kalau ada buruknya jangan diambil deh. Oke. Sebelum kita mulai percakapan ini, Pak Yakub juga ya sudah melakukannya juga, arti katanya kami sudah vaksin ya Pak ya, sudah vaksin 2 kali, kemudian sudah antigen atau swab, bahkan rapid pun bisa dibilang 1 bulan tuh hampir 4 kali gitu kan. Nah, jadi kami berdua mohon izin untuk lepas masker. Oke, kita lepas masker dulu Pak biar ngobrolnya santai. Pak Yakub Fahmi ini salah satu orang atau teman kita, rekan kita yang bisa dibilang orangnya agak sedikit mempunyai kalau di bahasanya itu tuh orangnya kekeh gitu, ulet, apapun itu kalau belum dapat harus dikejar. Betul nggak itu Pak? Terima kasih. Saya hadir di sini, saya sudah merasa ikut terpanggil untuk memberikan sesuatu yang terbaik di podcast kali ini. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan tadi itu, bahwa saya itu terus terang kalau mengejar sesuatu itu, kalau sesuatu belum terkejar, mau bertati-tati pun akan saya kejar. Nggak peduli kanan kiri mau nerjang dari depan belakang atas bawah, saya tetap akan terus melangkah demi untuk mengejar sesuatu yang baik tanpa merugikan rekan-rekan yang lain juga. Karena di vlog ini, Satpam ini semua itu satu saudara, tidak membeda-bedakan latar belakang, keluarga, dari mana asalnya dan sebagainya. Jadi kami intinya untuk memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan Satpam dimanapun berada. Seluruh Indonesia. Oke, itulah tadi arti katanya ya, sebagai manusia kita bisa dibilang berusaha yang terlebih dahulu tuh, berusaha yang harus diutamakan itu adalah usaha. Nah, Bapak Yakub ini salah satu contoh yang bisa saya bilang jadi inspirasi buat saya. Karena kenapa? Beliau juga ini punya channel YouTube loh. Iya, punya channel YouTube. Boleh di-share deh Pak dari channel kita ini. Apa sih nama channel YouTube-nya Pak? Kebetulan walaupun latar belakang saya itu sebagai seorang satpam, tapi untuk memberikan sebuah tutor tutorial. Intinya tutorial itu tentang soal-soal CPNS bagi para lulusan untuk tetap terus belajar. Jadi tutorial saya itu membahas tentang tutorial soal CPNS tahun 2021 yang terbaru. Kalau boleh bagi-bagi nih Pak, di-share. Nama channelnya apa? Nama channelnya Yakub Fahmi. Oke, coba kawan-kawan di subscribe juga ya untuk channel beliau Bapak
Yakub Fahmi. Nah, di channel tersebut dia menerangkan tentang tutorial bagaimana caranya, bukan riak ya, bukan pamer atau bukan apalah, bukan menggurui, tapi hanya sekedar berbagi bagaimana cara mengerjakan. Nah, ini hanya sebagai istilahnya kalau dalam pembelajaran itu estimasi ya, estimasi bagaimana sih caranya, begitu. Oke, sebelum kita ke sesi selanjutnya nih Pak, tapi alhamdulillah Pak ya, sehat semua Pak ya. Alhamdulillah, saya sehat, keluarga sehat, anak istri sehat, lingkungan tempat saya tinggal juga sudah hampir semuanya, kalau boleh dibilang ya 99 udah vaksin semua. Jadi sehat. Jadi di sini berarti lepas masker itu bukan berarti kami mengajarkan untuk lepas masker, bukan, karena biar enak ngobrolnya gitu loh. Jadi semua kawan-kawan juga di ini sehat semua. Lingkungan tempat tinggal saya juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Sudah istilahnya apa ya? Kita mengedepankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah menganjurkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Satu, yang kedua istilahnya kita ya di dalam protokol kesehatan itu kan disebutkan juga arti katanya harus yang pertama menjaga jarak, kemudian harus memakai masker dan lain sebagainya. Jangan lupa juga cuci tangan dan lain sebagainya. Oke Pak Yakub, ini kan kita lagi berada pada zaman yang istilahnya sangat ekstrim lah kalau menurut saat ini ya. Ekstrimnya bagaimana? Karena saat ini nih sudah hampir 2 tahun lebih ya kita istilahnya apa ya, yang begini kan ya, tidak bisa dibilang kayak tidak seperti dulu yang bebas kemana-mana, bebas segala macam bebas. Nah saat ini kita memang harus dituntut benar-benar untuk disiplin. Nah pertanyaannya satu, apalagi di saat ini kita kan ya alhamdulillah sudah barusan saja kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Nah melihat situasi seperti ini, menurut pandangan Bapak Yakub sebagai seorang security ya, seorang satpam, kita tidak melebar kemana-mana, ini hanya sekedar pandangan satpam. Apa dampak yang sangat Bapak rasakan di saat sudah kita memasuki zaman seperti ini sekarang? Ya pertama juga saya ikut prihatin juga, namanya musibah kita nggak tahu kita nggak datangnya itu. Tapi sebagai security di lingkungan kami bekerja garda terdepan, mau nggak mau kita harus standby, boleh dibilang 1 kali 24 jam untuk mengamankan apa yang menjadi tugas kita sehari-hari. Jadi pesan saya sebagai satpam untuk seluruh satpam dimanapun berada, pertama itu kalau kita garda terdepan, utamakan diri kita itu untuk sehat dulu. Betul. Menerapkan prokes itu berawal dari diri kita sendiri dulu, menerapkan cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Sebab apa? Kalau dari diri kita sendiri udah melaksanakan, otomatis bertahap keluarga, lingkungan, dan tempat area kita otomatis akan mudah-mudahan akan mengikuti dengan cara kita untuk disiplin mulai dari diri sendiri. Jadi untuk kedepannya kita kan nggak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Walaupun pandemi itu entar udah melandai, kasusnya udah melandai, kita tetap menjaga prokes itu, karena disiplin, karena ini bukan untuk menghadapi COVID aja, untuk seterusnya. Betul. Tanpa batas waktu. Namanya kita menjaga masker, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu bukan untuk menghadapi pandemi ini aja, untuk seterusnya diterapkan. Mudah-mudahan dengan kita disiplin dari diri sendiri bisa membawa dampak kesehatan yang lebih banyak lagi. Mungkin itu aja dulu. Oke, betul. Sangat istilahnya apa ya, bisa dibilang karena dampak pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa ini. Istilahnya apa ya, bisa dibilang ini wabah yang tidak ada tandingannya. Ini sangat-sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tapi di balik
itu semua kita harus ambil hikmahnya. Karena kenapa? Hikmahnya adalah kalau bagi saya ya, selama ini mungkin kita kurang memperhatikan kesehatan. Satu, kurang arti katanya membersihkan diri mungkin ya. Ketiga, kita selalu mementingkan apa yang namanya itu ya pribadi. Karena kenapa? Selama ini kita terbiasa dengan hal itu. Makanya begitu datang COVID-19 ini untuk memperingatkan kita agar supaya disiplin itu memang betul-betul harus dijalankan. Oke, itu untuk masalah pandemi COVID-19 Pak ya. Ya mudah-mudahan kita seluruh rakyat Indonesia selalu berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Akan segera kita bisa dibilang kita hanya sekedar mengikuti alur. Ibaratkan jalan itu kita kalau belok ya kita ikut belok, kalau lurus kita ikut lurus. Kalau kita ngancelong nih ke kanan, ke kiri, yang ada numbur kita malah kan. Nah, jadi untuk permasalahan COVID-19 mungkin hanya sekedar itu karena kami tidak berani terlalu banyak panjang lebar untuk membicarakan atau membahas masalah ini. Oke. Untuk yang selanjutnya nih Pak Yakub. Pak Yakub sebagai security di tempat sekarang Bapak bekerja sudah berapa lama Pak? Saya mulai security itu tahun 2011 itu. Sekarang 2021, berarti kurang lebih 10 tahun. Jadi maknanya apa? Rentang waktu lama itu. Berarti saya di sini kan walaupun saya cuma sebagai satpam itu saya menikmati. Jadi mohon rekan-rekan kawan yang lain itu kalau memang ada pandangan tentang security begini begini, anggaplah itu sebagai angin lalu aja. Buktinya saya 10 tahun ini bisa begini nih. Bisa menghidupin anak, nyekolahin anak, membeli ini itu untuk bahan kebutuhan primer kita itu ya dari satpam ini. Jadi jangan minder sebagai seorang satpam itu. Cintailah pekerjaan sebagai seorang satpam. Sebab semuanya kan muara kita kan istilahnya lauk segala nasi itu, kebutuhan primer kita itu kan dari sini. Segala pekerjaan apapun kalau kita dengan cara mencintai, menjaga, mencintai, rasa memiliki, itu akan kita kerjanya juga akan menikmati. Jadi nggak ada beban. Dibilang begini, bilang gitu, jalan aja. Yang penting kan ini kan bukan pekerjaan yang melanggar aturan agama dan aturan negara. Memang kita ini harus bangga itu sebagai seorang security itu. Sebab kita dilindungi undang-undang. Dan satu lagi nih, sekarang security itu sangat luar biasa karena kenapa? Banyak diminati loh. Iya, banyak sekali yang peminat untuk jadi satpam ini. Bahkan di luar sana mungkin sudah mengantri. Oke. Untuk para satpam di luar sana di seluruh Indonesia yang ada dimanapun Anda berada, selalu tetap semangat, jangan sampai kendor. Dan insya Allah selalu berdoa mudah-mudahan kita akan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi apapun cobaan dimanapun kita bertempat. Satu pesan kami, junjung tinggi yang namanya kejujuran. Jangan sampai tidak pernah jujur. Kalau kita sudah menjunjung tinggi kejujuran, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hop. Laporan. Siap. Katanya Mas aku belum ngopi. Oh, mantap. Oh iya. Nih, betul itu kopi. Wah, siap. Oke, lanjutkan. Siap. Tadi ada iklan. Ya. Intermezzo, iya. Siap. Waduh, ada sarapan. Tamu kita. Ini apa ini? Waduh, pisang. Ada pisang. Siap. Laksanakan. Pisang ini. Ini kalau di tempat kami namanya pisang muli. Ini pisang muli. Ini salah satu apa ya?
makanan yang vitaminnya banyak. Nah, karena kenapa? Kuning isinya. Oke. Itu hanya sekedar gimmick ya. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Yakub, Bapak di sini kan sudah hampir 10 tahun, Pak ya. 10 tahun mengabdi menjadi mitra polisi. Kita jangan salah loh, kita mitra polisi, bukan ecek-ecek. Iya, kita mitra polisi yang selalu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Betul nggak? Betul, harus betul itu. Tapi kasih efek dah ya. Iya. Nah, jadi selama 10 tahun Bapak menjadi security ini, mohon maaf sebelumnya. Apa yang sudah Bapak dapat dari pekerjaan menjadi security ini? Ya, pertama saya mengucapkan alhamdulillah lah. Bukan berarti saya bersyukur dari profesi sebagai seorang satpam. Ini bisa, pertama yang jelas ini kebutuhan primer, masalah tempat tinggal, alhamdulillah. Walaupun masih gubuk-gubuk, sudah milik sendiri, alhamdulillah. Yang kedua, anak dari mulai lahir sampai sekarang udah SMA, ya dari satpam ini. Terus itu yang nyata, kedepannya saya akan terus bangga saya sebagai satpam. Cita-cita kedepannya itu ya dari sini akan saya raih. Jadi bukan berarti saya udah dapat tempat tinggal, anak udah sekolah saya berhenti. Enggak, saya akan terus naik terus. Apapun rintangannya selagi itu tidak melanggar peraturan akan saya lakukan demi diri, anak, istri dan keluarga. Itu bisa dicontoh karena kenapa? Satu yang pesan yang saya ambil dari pembicaraan Bapak Yakub Fahmi tadi, yaitu satu, kita berjuang sekarang bukan untuk diri sendiri, tapi sudah ada buntut di belakang. Siapa? Anak istri. Kalau kita sudah punya anak istri, ya bertindaklah sebagaimana ya kita sudah punya anak istri. Jangan nanti begitu sudah punya anak istri, dikasih rezeki lebih sama Tuhan, laju yang aneh-aneh lagi kan. Tapi itu kesampingkan dulu dah ya. Nanti gampang nanti dikasih efek yang lain lah nanti nutupin bicaranya. Iya. Alhamdulillah Pak ya sudah mendapatkan arti katanya diberi oleh Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Dari pekerjaan kita ini masih dipercayakan oleh pimpinan, kemudian dari tempat kita bekerja ini sudah mendapatkan arti katanya menghasilkan ya begitu banyak nikmat yang dari Allah untuk kita. Nah, itu patut kita syukurin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk selanjutnya nih Pak Yakub. Ya, siap. Bapak kalau boleh tahu nih Bapak menikah tahun berapa? Saya menikah tahun 2004. 2004. Iya. 2004 menikah. Punya anak pertama tahun berapa, Pak? Jadi anak saya itu ada 3. Yang pertama laki tahun 2006. Yang kedua perempuan tahun 2009. Yang ketiga perempuan juga tahun 2012. Jadi anak saya 3. Sekarang yang pertama udah SMA, yang kedua masuk SMP, yang ketiga baru kelas 3. Oh, 3 SD Pak ya? Wah, banyak juga. Tapi ya alhamdulillahirabbil alaminnya bisa dibilang kita masih kuat Pak ya. Harus semangat. Harus semangat. Umur sekarang berapa? Kalau masalah umur sebelumnya demi kawan-kawan saya mau jujur aja lah. Saya nggak mau ntar dibilang apa gimana. Ya kalau umur ya udah kepala 4 lah. Udah kepala 4. Wah, udah kepala 4. Masih muda jiwa karena saya semangat terus, jadi tua itu kayaknya nantilah. Nah, ini udah kepala 4 masih sehat ini. Nah, inilah yang kalau kata pepatah, tua-tua keladi ini. Makin tua makin jadi. Nah,
Ini salah satu yang kita ambil juga, istilahnya kenapa ya? Umur boleh tua, tapi jiwa dan semangat harus tetap Makannya muda. pisang terus. Makannya pisang terus, gimana? Iya, lama kelamaan nanti naik dia ke pohon pisangnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Alhamdulillah, semua yang diberikan oleh Allah itu kita manfaatkan dengan baik. Dan ingat pula jangan sampai kita lupa untuk bersedekah. Karena kita harus sadar dan kita harus menyadari bahwa dari 2,5% Mbak ya, kalau nggak salah ya, dari pendapatan kita itu ada yang memiliki hak orang lain. Jadi harus kita berbagi kepada sesama gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang wah, gaji gua cuma segini nih, untuk gua aja kurang. Waduh, kayak mana ini? Jangan boro-boro mau mengasih orang, punya gua aja begini. Itu susah begitu. Karena kenapa? Dalam ya mungkin setiap agama mengajarkan lah ya, untuk berbagi itu harus, bisa dibilang harus itu. Karena kenapa? Semakin banyak kita memberi, akan semakin banyak juga kita akan menerima. Betul nggak Pak? Betul. Nah, Pak Yakub aja bilang betul, padahal dia nggak tahu apa yang saya omongin gitu. Tapi ya alhamdulillah, istilahnya saya sangat senang Bapak Saya juga senang. mau istilahnya mau masuk, kami undang untuk di podcast kali ini. Oke rekan-rekan, mungkin sesi obrol santainya mungkin hanya sekedar ya seperti inilah yang saya tagline yang saya bilang tempo hari di podcast pertama itu, yaitulah editan orang yang pengen kreatif tapi terbatas. Inilah kami. Alhamdulillah. Kami di sini bukan di studio, bukan, tapi kami setting dengan sendirinya yang sedemikian rupa agar supaya tuh kameramen sampai ketawa, sampai kebatuk. Ya inilah alhamdulillah. Nah, jadi ya tolonglah ya yang sudah menyaksikan video ini, berkenanlah untuk subscribe, untuk like. Dan kalau bermanfaat ya istilahnya ya mudah-mudahan sih ada manfaatnya sih podcast kami yang nggak berguna. Itu di-share, kan ada Facebook, ada WhatsApp, ada IG dan segala macam ya. Kalau berkenan hati untuk membantu silakan di-share ke kawan-kawan. Oke Pak Yakub, mungkin sementara itu saja dulu yang kita share kali ini ke kawan-kawan. Umur bukan halangan. Nah, umur bukan halangan untuk menggapai cita-cita. Betul nggak? Betul. Nah, tuh harus tegas menghadapi segala sesuatu. Tuh, itu prinsip hidup itu. Jadi jangan sampai kita lemah. Suatu masalah harus kita hadapi, bukan kita berpaling dari masalah itu. Kalau kita berpaling dari masalah itu, menghindari masalah itu, tidak akan pernah selesai. Betul nggak Pak? Betul. Nah, betul. Jadi harus kita selesaikan. Oke, sementara itu aja dulu deh yang kita obrolin. Mungkin nanti di sesi-sesi lainnya, di episode-episode lainnya kita bakal bahas lagi untuk permasalahan-permasalahan yang lebih lanjut lagi dalam konteks ya, masih dalam konsen kesatpamin ya. Ya ini kalau bahasa ininya to be continue. Gitu kan. Oke. Sementara itu aja dulu. Jangan lupa like, komen. Kalau ada kritik dan saran, kami sangat berharap untuk mendapatkan kritik agar supaya membangun channel ini. Dan tidak lupa pula saya ingatkan untuk subscribe, like di channel Satpam Vlog Official. Oke. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dan Yakub Fahmi. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye.